Polisi berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang pelajar yang mengenakan seragam di Kabupaten Bandung. Korban diketahui dihabisi oleh pelaku yang merupakan seorang penjual cilor. Parir Harja, seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang, hanya tertunduk lesu saat dihadirkan dalam rilis pengungkapan kasus pembunuhan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Pria berusia 28 tahun tersebut diduga menjadi otak dari pembunuhan terhadap Rizky Riyadi, pelajar salah satu SMA di Kabupaten Bandung. Pelaku menghabisi korban dengan cara dipiting hingga dipukuli dengan tangan kosong di kamar kontrakannya di kawasan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Jasad korban kemudian dibuang ke parit, tepatnya di Jalan Sodetan, Pamengpeuk, hingga akhirnya ditemukan pada 20 Januari 2024 lalu. Penyidik mengungkap, kasus pembunuhan ini dilatar belakangi oleh sakit hati pelaku terhadap korban. Pada 11 Januari 2024 lalu, korban bermain ke rumah kontrakan pelaku. Di saat obrolan, pelaku tersinggung dengan korban dengan perkataan yang tak senonoh. Korban melihat foto ibu pelaku di handphone yang ingin menyetubuhinya. Mendengar ucapan korban, pelaku naik pitam dan langsung membunuh korban. Dalam kurun waktu kurang dari 12 jam, di mana jenazah korban itu baru diketahui pada tanggal 20 Januari, tepatnya hari Sabtu, pukul 16.30. Ya, berawal dari warga masyarakat yang mencium aroma tidak enak, kemudian diketahui bahwa itu adalah jasad manusia, kemudian dilaporkan kepada Polsek dan Polres juga backup, kita lakukan penyelidikan. Ternyata itu jenazahnya sudah kurang lebih 7 hari. Ya, 7 hari dilihat daripada historical riwayat dari dokter, kemudian setelah mengetahui identitas daripada korban, langsung dilakukan penyelidikan dan diketahui jenazahnya itu tanggal 20 jam 16.30, bisa terungkapnya pada tanggal 21 jam 3 pagi, sehingga tidak sampai 12 jam kita bisa tangkap pelakunya. Setelah pelakunya bisa ditangkap, kami dalami motifnya. Motifnya adalah tersangka ini sakit hati atas perkataan korban. Ya, ketika korban melakukan kata-kata yang tidak senonoh kepada ibu daripada tersangka, maka tersangka emosi dan langsung melakukan pencekikan kepada korban. Kemudian setelah tidak bernapas, tetap dilakukan pemukulan terus-menerus, dan setelah disadari bahwa sudah meninggal, baru oleh tersangka menunggu malam hari dibawa ke TKP, ya, di mana TKP awal pembunuhan adalah di rumah daripada tersangka, kemudian dibawa ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih 5-10 menit dari rumah tersangka menuju ke tempat penemuan mayat, ditutupi dengan semak belukar. Dari situ ditinggal. Selang 7 hari kemudian baru diketahui jasadnya ada di sana. Dan setelah itu diketahui oleh keluarganya bahwa ada beberapa barang milik korban yang hilang. Kami telusuri dan ternyata handphonenya milik korban itu juga telah dijual oleh tersangka, sehingga penadah daripada handphone milik korban tersebut juga kami lakukan penangkapan. Terhadap tersangka kami lakukan terapkan pasal berlapis, ya, jeratan hukuman, diantaranya adalah pasal 338 KUHP pembunuhan, kemudian pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan, dan juga pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karena korban itu masih 17 tahun. Hubungan antara tersangka dengan korban itu sudah kenal 4 tahun yang lalu, di mana tersangka adalah penjual jajanan, penjual cilor, sedangkan korban itu merupakan pelanggannya yang sudah menjadi pelanggannya selama 4 tahun ke belakang. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi. Korban dan pelaku sudah saling lama kenal. Kini, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
terancam hukuman di atas 15 tahun penjara dengan pasal pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan seorang penadah yang membeli barang sepeda motor dan handphone yang dijual pelaku.